Halo Sobat Wirausaha, jumpa lagi di sesi pembekalan dasar UKM Bersiap Go Global bersama ukmindonesia.id dan WhatsApp. Sekarang kita akan mengulas seputar kemasan. Kemasan ini penting banget karena dia juga merupakan wujud dari sebuah identitas brand atau brand identity. Tapi yang bikin saya bingung, ada pepatah nih, do not judge book from its cover, alias jangan menilai sebuah buku hanya dari bungkusnya. Jadi ya ada aja tuh orang yang berpandangan, buat apa sih ribet-ribet ngurusin kemasan yang bagus-bagus? Yang penting itu isi produknya. Untuk membahas soal ini, saya mau langsung undang aja nih trainer kita. Apakah benar kemasan itu penting? Bukankah yang paling penting itu produk berkualitas di dalam sebuah kemasan? Siap Mbak Dewi. Bayangkan kalau sahabat ekspor jalan-jalan ke toko retail atau swalayan, lalu ketemu dua produk ini di raknya. Jenis ikannya sama, beratnya sama-sama 250 gram. Yang mana yang Mbak Dewi pikir akan lebih mahal harganya? Ya kalau jujur ya yang nomor satu sih. Tuh, Mbak Dewi bisa jawab sendiri kan? Memang ada konteksnya bahwa benar itu jangan nilai buku dari sampulnya. Tapi kalau untuk konteks kita marketing, jelas tidak bisa. Untuk masuk ke pasar ekspor dan retail di negara-negara maju tujuan ekspor, kemasan menjadi ujung tombak, terutama untuk produk makanan dan minuman. Keamanan pangan menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar. Kemasan bukan hanya baik dan cantik, tapi harus benar sesuai standar global. Kemasan yang mempunyai informasi produk dan unsur traceability-nya yang bisa masuk ke pasar retail. Traceability ini ya salah satunya menyangkut hal yang Mbak Dewi bilang tadi, soal risalah produk, siapa yang produksi, dari mana produknya, lalu siapa yang mendistribusikan. Kalau masih kirim eceran yang people to people, mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk yang skala B2B, itu sudah hampir tidak mungkin. Untuk ke Hong Kong aja, kirim kerupuk atau ikan asin, mesti ada label di kemasan beningnya, yang menunjukkan bahwa produknya itu sudah bersertifikat halal atau minimal PYRT. Jadi jelasnya gini, kemasan itu fungsinya bukan hanya untuk memuat atau melindungi produknya di dalam, tapi juga pertama, media informasi dengan kaitan traceability tadi. Dewasa ini sudah ada nih tren baru di mana beberapa merek mengangkat keunggulan produknya di area traceability ini. Kedua, media promosi produk. Ini lebih kepada seni menyusun kata dan mengatur ukuran kata yang lebih besar dari yang lainnya di dalam sebuah kemasan untuk menonjolkan keunggulan produk tersebut. Sebagai contoh nih, kemasan ladang 5, itu ukuran huruf gluten free, no preservatives itu lebih besar daripada informasi lain. Jadi kalau mau jualan ekspor itu we should care with our cover ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan deh pembahasan soal kemasan ini. Setahu saya kemasan ini banyak banget jenisnya, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Apa saja sih hal-hal yang perlu kita pertimbangkan nih dalam memilih kemasan, khususnya yang sesuai dengan standar ekspor dong? Jadi begini sahabat ekspor, yang namanya kemasan memang ada fungsi utamanya sebagai pelindung atau pemuat barang. Jadi jelasnya kemasan seperti apa sangat dipengaruhi oleh produknya seperti apa. Setidaknya ada beberapa hal utama yang harus dipahami oleh sahabat ekspor. Yang pertama, sahabat ekspor harus tahu dengan lapisan kemasan yang perlu disiapkan agar produk kita bisa aman selamat setosa dari pintu rumah atau gudang kita sampai ke rumah atau gudang pembeli di luar negeri. Minimal lapisan kemasan itu ada 3. 1, kemasan primer. 2, kemasan sekunder. 3, kemasan tersier. Mungkin langsung aja kita ilustrasikan dengan beberapa jenis produk ya Pak. Pertama, jenis produk makanan. Ada produk coklat misalnya. Ini kan gampang meleleh kalau suhu panas. Ada cookies atau mie kering. Ini mungkin gampang patah-patah mie-nya jika diangkut jarak jauh. Lalu ada aneka sambal. Ini kalau terlalu panas, jadi bisa lebih cepat basi. Belum lagi aneka keripik. Ini ada kasus kemasan primernya pouch dengan seal karet. Kirim 1000 pack, sampai alamat tujuan, keripiknya melempem. Jadi untuk produk makanan ini, memilih kemasan primer yang tepat itu krusial sekali. Kemasan primer adalah kemasan pelindung pertama yang bersentuhan langsung dengan produk di dalamnya. Kalau produk coklat batangan,
Ini umumnya kemasan primernya aluminium foil untuk membantu menahan suhu luar. Baru kemudian dilindungi dan dipercantik dengan kemasan kertas dengan desain menarik sebagai kemasan sekundernya. Sementara kemasan tersiernya ini lebih ke kemasan untuk pengumpulan atau pengepakan kemasan produk dan mendukung keperluan pengiriman atau logistik. Kemasan tersier ini juga banyak macam bahan nih. Ada yang bahannya kardus, palet kayu, dan ada juga bahkan yang harus didukung dengan komponen seperti styrofoam atau bubble wrap, khususnya untuk produk-produk yang sensitif dengan suhu luar. Kalau produk wellness, semisal essential oil, ini kan pasti botol plastik sebagai kemasan primernya. Atau ada juga nih yang pakai botol kaca. Untuk kemasan sekundernya ada yang dimasukkan ke dalam kotak kertas, persis kayak produk kosmetik atau obat lah. Tapi ada juga yang nggak pakai karena produk di dalamnya sudah kuat, alias nggak sensitif dengan lingkungan luar. Ya sudah, kalau sudah seperti ini kondisinya, ada juga yang kemasan sekundernya itu langsung berupa kardus pengiriman kecil, semisal kotak karton isi 6 atau 12 essential oil. Nanti kemasan tersiernya adalah kemasan penggabung untuk logistik yang lebih besar, misalnya kotak dengan bahan yang lebih tebal seperti kardus. Kita juga harus pastikan kemasan kita itu menggunakan bahan yang sesuai standar masing-masing negara. Namun secara umum, kalau untuk kemasan berbahan kertas ini, standarnya satu, bahan kertasnya bebas dari kontaminasi logam. Kedua, diproduksi dengan prinsip berkelanjutan. Biasanya diminta bukti nih, sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC-nya. Yang ketiga, ramah lingkungan. Biasanya dideskripsikan dengan TCF atau Totally Chlorine Free atau ECF, yaitu Elemental Chlorine Free. Sementara untuk kemasan plastik, ada juga jenis bahan-bahan plastik yang umumnya bahan LDPE atau Low Density Polyethylene, HDPE atau High Density Polyethylene, polypropylene atau PP. Ada juga yang polyester, ini yang tahan panas sampai 270 derajat. Untuk jenis makanan jadi yang bisa dipanaskan dengan microwave, biasanya pakai bahan ini. Masing-masing produsen harus paham dengan karakteristik produknya. Konsultasi juga dengan ahli kemasan jika perlu, agar tidak salah pilih. Betul Bang, tapi masih kepo nih Bang. Kalau furniture gimana Bang? Untuk furniture yang tidak knockdown atau bisa dirakit, biasanya dilapisi atau dibungkus sesuai dengan karakter bentuknya pakai kardus. Hal ini untuk menghindari gesekan atau benturan dengan produk lainnya atau dinding kontainer. Sedangkan untuk produk furniture dengan campuran bahan lain seperti besi atau logam, biasanya dibuatkan rangka pelindungnya untuk menghindari benturan yang dapat membuat produknya lecet atau bengkok. Makanya untuk furniture ini kalau bisa dipreteli dulu. Yang penting untuk identitas produknya jangan lupa berikan label. Kalau produk kita kosongan tanpa identitas label, nggak bisa masuk. Oke. Jadi label ini ternyata urusan yang lain lagi ya. Ini urusan yang berbeda dengan urusan kemasan. Iya, beda. Tapi melengkapi kemasan. Contoh saja, kalau kita beli alat elektronik, kan kalau beli TV baru nih, dibungkus dengan kemasan kardusnya. Kardusnya yang sudah menuliskan nama brand, jenis TV-nya, keterangan mana bagian depannya, ukuran TV-nya, dan lain-lain. Coba perhatikan juga, biasanya ada tempelan-tempelan label tuh. Untuk sahabat ekspor yang UMKM, apakah mungkin bikin kardus dengan desain sendiri seperti itu? Kalau kuantitasnya belum banyak, pastilah akan mahal sekali. Untuk ekspor sebenarnya nggak apa-apa pakai kardus polos, selama dilengkapi dengan stiker-stiker label. Label ini juga banyak jenisnya, dan ada standarnya juga. Standar label ini lebih kepada standar komponen informasi yang mesti ada di situ. Kalau perusahaan perdagangan internasional, karena mereka targetnya mendistribusikan barang ke berbagai negara sekaligus, ya dia akan pastikan seluruh produknya memenuhi standar tertinggi di satu negara. Misalnya, sedunia ini standar label yang paling ribet itu Eropa Utara. Jadi mereka pakai standar itu mau dikirim ke Vietnam ke Indonesia labelnya ya panjang karena harus menyampaikan informasi-informasi tertentu yang sudah distandarkan. Tadi kan kita belum bahas soal produk turunan tekstil seperti pakaian, handuk, dan sejenisnya. Nah, produk jenis ini secara standar kemasan memang nggak seribet
produk pangan, tapi sebaiknya perlu diperhatikan soal standar labelnya. Minimal harus disertakan informasi dengan standar umum. Pertama tuh nama brand, terus bahan 100% cotton atau 50% polyester, 50% cotton. Terus ada icon atau simbol care code atau cara perawatan yang menerangkan apakah produk ini boleh masuk mesin cuci, bisa disetrika atau dry wash. Keempat, ukuran. Nah, ini ada standar yang pakai huruf, misalnya XS sampai XXL. Ada juga standar label yang pakai angka dari 0 sampai 16. Kelima, jika ada keterangan tambahan yang sulit dituangkan dalam label yang menempel di produk atau dicetak langsung di atas bahan produk, bisa juga menggunakan label yang bisa dicantol, seperti contoh ini. Beberapa brand premium dipakai juga label seperti khusus menampilkan logo brand, tagline brandnya, atau komitmen tanggung jawab sosial lingkungannya. Komponen informasi pada label tadi bisa kita sesuaikan juga untuk produk kerajinan atau furniture. Ini urusan label terkadang terlihat sepele karena terkesan perintilan. Tapi kalau kita mau menyasar pasar negara-negara maju, ya umumnya ini standar label yang harus kita penuhi, khususnya untuk konteks B2B ya. Kalau masih skala eceran, ya masih nggak apa-apa. Jadi justru kalau misalnya produknya makanan, itu lebih ribetnya di kemasannya. Tapi di labelnya, ya kayaknya produk makanan emang cocoknya ya kemasan doang ya. Tunggu dulu Mbak Dewi. Untuk ekspor pangan memang jarang diperlukan label terpisah. Tapi di kemasan, kita harus ada label berupa nutrition fact atau disebut juga dengan bahasa kita dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Jadi jangan sampai kemasan udah dibuat menarik dan menonjolkan keunggulan produk seperti gluten free lah, no added sugar lah, no MSG lah, tapi nggak ada nutrition fact-nya. Padahal standar untuk bisa masuk pasar ekspor harus sudah ada konversi berupa persentase terhadap AKG seperti ini. Atau ini contoh yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Produk buah-buahan atau sayur pun ini juga perlu dilabeli, misalnya ditempel di kardusnya atau stiker kecil ditempel di buahnya langsung. Untuk ekspor buah atau komoditas pertanian ini biasanya juga diminta dokumen pendukung berupa hasil lab yang menguji kadar pestisida atau zat kimia lainnya. Beberapa pembeli atau importir global juga memulai peduli dengan sertifikat non-GMO untuk membuktikan bahwa komoditas pertanian tersebut tidak dihasilkan dari proses modifikasi genetik. Yang pasti, untuk semua jenis produk, antara di kemasan atau label, harus ada juga informasi produk dari mana. Misalnya tulisan Product of Indonesia atau Made in Indonesia. Lalu harus ada nama perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikannya. Misalnya, Produced by CV Irham Kelana Berjaya, Distribute atau Imported by Dewi Kirana Sejahtera LLC. Nah, tuh sahabat wirausaha, berarti bener banget nih ya bahwa langkah kita untuk bersiap ekspor itu memang perlu disusun secara bertahap. Kebayang banget nih untuk uji lab dan menghasilkan label nutrition fact sesuai angka kecukupan gizi, ini aja perlu langkah terencana sendiri. Nah, belum lagi kita perlu menggarap desain kemasan. Mana lagi kalau kemasannya itu ingin diperkuat dengan produk storytellingnya. Ini kan juga butuh proses. Jangan lupa juga ada urusan legalitas, Mbak Dewi. Kalau masih perseorangan bisnisnya, kan nggak bisa tuh nulis nama CV, PT, atau nama koperasi di kemasannya. Tanpa payung badan usaha ini, sebuah produk nggak akan bisa urus barcode. Padahal untuk perdagangan internasional di kemasan atau label produk juga perlu disiapkan barcode. Aduh, makin lama deh nih urusannya. Kalau misalnya saya adalah produsen keripik singkong, omset saya sekarang masih ultra mikro di bawah 300 juta per tahun deh. Dan bisnis saya ini masih perseorangan. Kira-kira target yang realistis bagi saya untuk bisa jadi eksportir skala besar yang B2B itu butuh berapa lama ya Bang? Ukur kemampuan kita baik dari sisi kapasitas produksi, modal kerja, manajemen, dan finansial. Kalau kita ambil contoh Mbak Dewi tadi itu keripik singkong dengan kapasitas dan omset masih di 300 juta setahun, maka saran saya adalah kuasai pasar lokal dulu. Kalaupun mau belajar ekspor, ada baiknya cari partner yang sudah ekspor dengan komoditi yang sama. Ikuti standar mereka dengan menjadi suppliernya dulu. Jadi kalau mau langsung B2B dengan omset 300 juta per tahun,
lebih baik naikkan omsetnya dulu Mbak Dewi. Jika bersama mitra tadi bisa berjalan lancar dan bisa menaikkan omset, maka 1 tahun pun bisalah beranjak naik kelas ke eksportir B2B. Minimal under name atau tidak langsung dulu jika urusan legalitas badan usahanya dan perizinannya belum selesai semua. Tapi kalau hasilnya belum bagus, artinya kan besar kemungkinan sahabat ekspor harus develop produk atau geser nih orientasi pasarnya. Kalau ini yang terjadi, mungkin ya 2-3 tahun lah ya. Terima kasih Bang Irham. Nah, itu dia tadi ulasan yang padat dan semoga cukup lengkap untuk membekali sahabat wirausaha semua dengan seluk-beluk kemasan dan label yang sesuai dengan standar global. Untuk itu, sahabat wirausaha bisa langsung saja baca modul tertulis yang sudah kami siapkan di ukmindonesia.id. Sampai nanti di bahasan tentang transaksi. Sampai jumpa di video berikutnya.